Dari HKBP Resort Parulian di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 16 Mei 2022, tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Yesus Kristus dasar hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat 2 Timotius berisi himbauan untuk menentang pengajar sesat pada waktu itu. Menghadapi pengajar sesat ini, Allah telah meletakkan suatu dasar yang teguh pada sidang jemaat Kristus melalui Rasul Paulus. Dasar yang teguh itu merupakan pondasi pekerjaan Allah. Terdiri dari apa sajakah dasar tersebut? Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan di Efesus pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus juga mengatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu artinya saudara-saudara, bahwa dasar yang teguh itu adalah Yesus Kristus yang ditandai dengan meterai. Tuhan mengenal para miliknya, dan barang siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang menjadi dasar dari kehidupanmu saat ini? Kekuatanmu kah atau jabatanmu? Ilmu yang Anda miliki kah atau harta dan kemewahanmu? Nats ini mengingatkan kita untuk membuat Yesus Kristus sebagai dasar dari hidup kita. Dasar untuk berbicara, dasar untuk bertindak di dalam kehidupan ini. Jika Yesus Kristus menjadi dasar dari hidup kita dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini, kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, senantiasa menyertai dan memelihara kita. Sebab Dia mengenal kita dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Ketakutan dan kekhawatiran tidak akan menghampiri hidup kita. Sebaliknya saudara-saudara, kita akan menghadapi perjalanan ini dengan pengharapan yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 12 ayat 22 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita membuat Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar hidup kita, nats ini mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam firman Tuhan dan melakukan yang sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan hari ini mengatakan, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu artinya segala bentuk kejahatan jangan ada lagi di dalam kehidupan setiap orang yang membuat Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar hidupnya. Sebaliknya, setiap orang harus melakukan pertobatan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan tersebut dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang dimeteraikan Tuhan sebagai umat yang dikenalnya, sebagai umat yang adalah milik dan kepunyaannya. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan iman sejati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Buatlah dia menjadi dasar kehidupanmu dan di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Tinggalkan segala bentuk kejahatan dan ketidakbenaran di dalam hidup ini. Sebaliknya, marilah kita menegakkan keadilan dan kasih kepada semua orang. Yesus Kristus, dasar hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 128 ayat 2 di tanda Devatata. Ditada donasida divine porseada nasida dihatana nang tu nasidaro ido hangoduana ido guru nai laos ido sinjatana mangalo musui laos ido sinjatana mangalo musui. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk membuat anak-Mu Yesus Kristus sebagai dasar dari kehidupan kami. Dasar bagi kami di dalam berkata dan juga di dalam bertindak di dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam setiap aktivitas kami satu hari ini, kiranya Tuhan hadir, memberikan kekuatan bagi kami dan sukacita yang dari surga. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan juga pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.